Pertandingan sebentar lagi, bukan saatnya lagi coba-coba di Timnas Indonesia versus Jepang. Berikut berita selengkapnya. Bukan dari Qatar, ini wasit yang bakal pimpin laga Timnas Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi. Siapakah dia? Simak berita selengkapnya. Pertandingan sebentar lagi, bukan saatnya lagi coba-coba di Timnas Indonesia versus Jepang. Berikut berita selengkapnya. Jepang terlalu dikdaya dalam persaingan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan catatan tanpa kekalahan. Bisakah Timnas Indonesia mencuri poin? Timnas Indonesia akan bentrok dengan Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan pada 15 November nanti. Shin Tae-yong pun sudah memanggil 27 pemain. Tak ada wajah baru dalam daftar susunan pemain. Hanya Yakob Sayuri dan Yance Sayuri yang dipanggil lagi setelah sebelumnya absen karena mengalami cedera. Apalagi skema serangan balik terbukti jadi senjata ampuh. Sejauh ini formasi bertahan bisa membuat lawan kuat frustrasi dan mencuri gol saat lawan lengah dalam menyerang. Sistem pertahanan yang dibangun Shin, dengan 3 bek sejajar nyaris tak pernah diubah. Jai Idzes, Mes Hilgers, dan Rizky Ridho punya potensi jadi pilihan utama, selain Justin Hubner. Untuk bek sayap kiri kemungkinan besar akan tetap diisi Kelvin Verdong. Ini berbanding terbalik dengan posisi bek sayap kanan yang bisa diperebutkan banyak pemain potensial. Selain Sandy Walsh, Eliano Rejders dan Yakob Sayuri bisa bersaing. Ketiganya sama-sama punya kemampuan bertahan yang baik dan sama cepatnya dalam urusan membantu serangan. Menjelang pertandingan melawan Jepang, dua pemain depan Timnas Indonesia, Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen mencetak gol untuk timnya masing-masing. Sebelumnya dua pemain ini sudah mencetak gol bersama Timnas. Ragnar membobol gawang Arab Saudi, sedangkan Struijk menceploskan gol ke gawang Bahrain. Bisa dibilang, keduanya lebih dulu memperlihatkan ketajaman di Timnas dibanding klub. Artinya pula, saat mereka mulai tajam di klub, ada sisi positif saat berada di Timnas. Mentalitas keduanya otomatis terkatrol saat bersama Timnas. Hal ini diharapkan bertuah saat pertengahan bulan ini menghadapi Jepang dan Arab Saudi di Senayan, Jakarta. Selain Ragnar dan Struijk, siapa satu pemain yang bisa jadi pilihan di posisi winger? Tak menutup kemungkinan Marcelino Ferdinand kembali diberi kesempatan oleh Shin. Pemain Oxford United ini sudah tampil bersama tim U21. Penampilan Marcelino terbilang lumayan. Namun Marceng, sapaan akrabnya, belum debut di Championship. Meski hanya main di kategori usia, ini tanda bahwa Marcelino sudah bugar secara fisik untuk bersaing di Liga Inggris. Kini Marcelino hanya tinggal mengasah kecerdasan sepak bolanya. Pada posisi ini, Marcelino sama halnya dalam kondisi sangat baik untuk bersaing. Bahkan, bukan tidak mungkin kualitas permainan Marcelino sudah lebih baik dari Eliano Rejders. Adapun pemain yang baru dinaturalisasi ini sekilas biasa saja. Ketika debut di Timnas dalam laga melawan Bahrain, tak ada hal yang menonjol. Daya bertahan dan serangnya biasa saja. Ini bisa terjadi, mungkin, karena baru bergabung dengan Timnas. Dan, mungkin lagi, bisa memperlihatkan permainan lebih baik dalam laga pertamanya di Jakarta. Namun, melawan Jepang bukan saat untuk coba-coba. Kematangan strategi dan pola permainan akan menjadi kunci apakah Indonesia bisa meraih poin dari Jepang atau tidak. Bukan dari Qatar, ini wasit yang bakal pimpin laga Timnas Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi. Siapakah dia? Simak berita selengkapnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PSSI Yunus Nusi mengungkapkan wasit yang akan memimpin pertandingan Timnas Indonesia lawan Jepang dan Arab Saudi.
Timnas Indonesia dijadwalkan akan menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, 15 November 2024. Kemudian laga selanjutnya melawan Arab Saudi di stadion yang sama, pada 19 November mendatang. Pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi menjadi laga penting buat Timnas Indonesia. Pasalnya, tim Merah Putih yang saat ini menempati posisi kelima klasemen Grup C tengah berjuang untuk melaju ke posisi 4 besar. Untuk itu, menghadapi dua tim langganan Piala Dunia ini, tak sedikit yang mengharapkan laga Timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi nanti dipimpin wasit yang adil. Ini terjadi karena sebelumnya dalam laga melawan Bahrain pada Oktober lalu, wasit Ahmed Al-Kaf dinilai kontroversial. Oleh karena itu, tak sedikit pihak yang penasaran wasit mana yang akan memimpin laga Timnas Indonesia nanti. Belum lama ini wasit asal Qatar diisukan bakal memimpin laga Timnas Indonesia versus Jepang. Namun, terbaru Yunus Nusi memastikan bahwa kabar tersebut hoaks dan tidak benar. Ia memastikan bahwa wasit yang akan memimpin pertandingan Timnas Indonesia versus Jepang adalah wasit asal Iran. Yunus membeberkan bahwa wasit yang akan memimpin berasal dari Iran yakni Bonyadi Fartmouth. Hal ini tertuang dalam surat yang dikirim FIFA ke PSSI. Dalam surat tersebut wasit asal Iran ini bakal memimpin pertandingan melawan Jepang. Kemudian, untuk pertandingan antara Timnas Indonesia versus Arab Saudi bakal dipimpin oleh Lutfulian Rustam dari Uzbekistan. Yunus Nusi merasa senang karena wasit yang bakal memimpin laga skuad Garuda berbeda konfederasi. Dalam kesempatan ini, Yunus pun berharap wasit yang bakal memimpin pertandingan nantinya bisa bersikap adil. Beberapa waktu lalu saya hadiri konferensi AFC di Korea Selatan, kami sampaikan itu, soal wasit, ujar Yunus Nusi menjawab pertanyaan bolasport.com, di Gedung Nusantara IDPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2024. Untuk laga kita lawan Jepang, wasit, dari Iran, yang lawap Arab Saudi dari Uzbekistan, jelasnya. Dari VR dari beberapa negara itu tidak ada masalah bagi kami. Yunus menegaskan bahwa dengan dipenuhinya permintaan PSSI ini tak ada maksud lain. Ia mengatakan bahwa PSSI tak ada harapan apapun kecuali wasit bersikap adil saat memimpin nantinya. Pasalnya, itu yang terpenting dalam pertandingan penting ini. Yang pasti keinginan kami terobati. Kami tidak berharap mereka membantu tapi mereka netral, itu turnya. Shin Tae-yong andalkan skuad U22 di Piala AFF 2024. Suporter Thailand iri dengan langkah Timnas Indonesia, simak berita selengkapnya. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyatakan bahwa skuad U22 akan menjadi andalan di ajang Piala AFF 2024 mendatang, karena turnamen tersebut tidak digelar pada agenda resmi FIFA. Keputusan ini muncul di tengah padatnya jadwal Timnas Indonesia, yang juga sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada jeda internasional November ini, Indonesia dijadwalkan menghadapi Arab Saudi dan Jepang dalam laga kandang. Dalam acara Trofi Tour Piala AFF 2024, Shin Tae-yong mengonfirmasi bahwa ia hanya bisa membawa tim U22 ke turnamen regional tersebut, yang membuat tantangan cukup besar bagi tim Garuda. Meskipun demikian, Shin optimistis dan tetap menetapkan target tinggi, berharap dapat membawa Indonesia ke final Piala AFF. Ia mengakui keterbatasan kemampuan yang mungkin ada pada tim, namun ia melihat perkembangan signifikan dalam kualitas para pemain muda, menekankan pentingnya pengalaman ini bagi masa depan timnas. Menariknya, langkah timnas Indonesia ini menuai reaksi dari seorang suporter Thailand di media sosial X, yang menyatakan kekagumannya terhadap kebijakan yang diterapkan Shin Tae-yong. Suporter tersebut berharap Thailand dapat melakukan hal serupa, namun menyadari tantangan internal yang mungkin berbeda. Meski berada di grup yang berbeda dalam Piala AFF 2024, Indonesia dan Thailand masih berpotensi bertemu di babak semifinal atau final jika keduanya lolos dari fase grup. Indonesia tergabung di grup B bersama Vietnam, Laos, Myanmar, dan Filipina, sedangkan Thailand berada di grup A. Keputusan Shin Tae-yong memanfaatkan tim U22 ini sebenarnya memiliki dampak lebih besar dalam pengembangan pemain muda Indonesia. Pengalaman di ajang bergengsi seperti Piala AFF memberi kesempatan bagi pemain-pemain muda untuk bermain di tingkat internasional, yang diharapkan dapat memperkuat timnas senior di masa mendatang. Kebijakan ini juga menunjukkan bahwa Indonesia bersedia beradaptasi dengan tantangan jadwal,
mempertimbangkan kualitas jangka panjang. Daripada hanya berfokus pada kemenangan langsung di setiap turnamen, Shin Tae-yong, yang sejak awal penugasannya di Timnas Indonesia berfokus pada pengembangan talenta muda, melihat Piala AFF sebagai kesempatan emas bagi para pemain U22 untuk menimba pengalaman. Fokus pada regenerasi ini mendapatkan apresiasi dari para pendukung Timnas, yang menilai bahwa pendekatan ini akan memberikan dampak positif bagi sepak bola Indonesia dalam jangka panjang. Secara keseluruhan, meskipun menghadapi tantangan besar dengan hanya mengandalkan tim U22, Shin Tae-yong tetap optimis. Penetapan target mencapai final adalah bukti ambisi besar sang pelatih, yang berharap para pemain muda dapat tampil maksimal dan mengasah mental bertanding di kompetisi antar bangsa. Bagaimana pendapat kalian? Coach Justin minta Shin Tae-yong dipecat dari Timnas Indonesia jika gagal lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, simak berita selengkapnya. Pengamat sepak bola tanah air, Justinus Laksana, meminta Shin Tae-yong dipecat dari Timnas Indonesia jika skuad Garuda gagal lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pria yang biasa disapa Coach Justin itu mengatakan, lolos ke babak keempat merupakan harga mati bagi Timnas Indonesia. Sesuai jadwal, Indonesia masih bertemu lawan di kandang, yang mana kita bisa dapat 3 poin per laga, melawan Arab Saudi, Bahrain dan Cina. Anggap saja kalah lawan Jepang, kita sapu bersih 3 pertandingan kandang lain, ditegas Coach Justin. Okezone mengutip dari channel YouTube Nalar TV Indonesia, Senin, 4 November 2024. Gua setuju dengan Erick Thohir dan tidak ada diskusi lagi, Timnas Indonesia harus finish 4 besar. Kalau tidak masuk 4 besar, Shin Tae-yong pecat, dilanjut mantan pelatih Timnas Futsal Indonesia ini. Sebelumnya, Erick Thohir membeberkan evaluasi yang dilakukannya untuk Shin Tae-yong. Mantan Presiden Inter Milan ini menegaskan Timnas Indonesia wajib finish 4 besar di klasemen akhir Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Termasuk evaluasi untuk Coach ST, target kami wajib finish 4 besar di grup. Tidak ada tawar-menawar, kata Erick Thohir kepada awak media termasuk Okezone di Musyawarah Nasional, Perbasi, Senin 28 Oktober 2024. Lantas, seberapa besar peluang Timnas Indonesia finish di posisi 4 besar Grup C? Peluang itu sangat terbuka. Hingga matchday keempat Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia berada di posisi 5 dengan 3 angka. Timnas Indonesia hanya terpaut 2 poin dari Australia, Arab Saudi dan Bahrain yang berturut-turut menempati posisi 2, 3 dan 4 klasemen. Seperti yang diutarakan Coach Justin, Timnas Indonesia hampir pasti menyegel posisi 4 besar jika memenangkan 3 dari 4 laga kandang sisa. Koleksi 11 angka disinyalir sudah cukup mengantarkan Timnas Indonesia ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia akan bersaing dengan 5 negara lain, total 6 negara. Sebanyak 6 negara ini merupakan tim-tim yang finish di posisi 3 dan 4 klasemen akhir Grup A, B dan C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebanyak 6 negara itu dibagi ke dalam 2 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 3 tim. 2 tim yang finish sebagai juara di masing-masing grup berhak lolos Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim yang finish runner-up di masing-masing grup akan bentrok di playoff zona Asia. Tak ada angin tak ada hujan media Belanda berani sebut Timnas Indonesia sudah tak punya peluang lolos ke Piala Dunia, katanya skuad Garuda itu. Simak berita selanjutnya. Media Belanda mengatakan bahwa Timnas Indonesia kini sudah tidak memiliki harapan ke Piala Dunia 2026. Pada pertandingan terakhir, Timnas Indonesia harus menelan kekalahan atas Cina 0-2. Pertandingan tersebut berlangsung di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa, 15 Oktober 2024. Jika melihat secara garis besarnya, skuad Garuda sebenarnya cukup mendominasi jalannya pertandingan bahkan sedari awal babak pertama. Sayangnya, permainan skuad Cina lebih efektif membuat pertahanan Timnas Indonesia kesulitan. Cina pada akhirnya bisa memperbesar keunggulan Timnas Cina pada menit ke-21. Tak menyerah sampai di situ, gawang Timnas Indonesia kembali dibobol jelang babak pertama berakhir. Zhang Yuning sukses melesakkan bola ke gawang Martin Paes pada menit ke-44. Timnas Indonesia sebenarnya bisa membalas Cina.
Namun sayang gol balasan skuad Garuda terlambat tercipta melalui tendangan bebas Tom Haye pada menit ke-86, tepat sebelum babak kedua dimulai. Hasil dari pertandingan timnas Indonesia tersebut ramai diliput sejumlah media Belanda. Media pertama adalah The Telegraaf yang merilis tulisan dengan judul yang menarik, yaitu Jedeweke Droom voor het Nederlandse Indonesia verwek na Pijlijke Nederlaag tegen China. Mimpi Piala Dunia untuk Belanda Indonesia semakin jauh setelah kekalahan menyakitkan dari Tiongkok. Media tersebut menyebut jika mimpi timnas Indonesia untuk bisa melaju ke Piala Dunia 2026 kini semakin jauh. Impian Indonesia untuk melaju ke Piala Dunia 2026 dengan seluruh pemain asli Belanda yang berasal dari bekas Hindia Belanda semakin jauh dari harapan, bunyi rilis The Telegraaf. Bahkan Voetbal International juga ikut merilis artikel yang menyebut bahwa Piala Dunia 2026 semakin jauh dari gapaian timnas Indonesia. Bahkan mereka menulis bahwa impian timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 sudah hilang. Indonesia verliest WK verder uit het oog ondanks Spiegel van Haye in China. Indonesia kehilangan peluang ke Piala Dunia meski Haye cetak gol di China. Bunyi judul artikel Voetbal International. Indonesia mengakhiri periode internasional dengan kekecewaan lainnya, bunyi rilis Voetbal International. Setelah gol penyeimbang di menit-menit akhir di Bahrain, kini Cina yang berhasil mencuri poin dari mereka. Indonesia kalah 2-1 di Qingdao dan kini berada di posisi terbawah grup kualifikasi Piala Dunia. Itu terlepas dari gol dari Tom Haye, dilanjut mereka. Alhamdulillah proses naturalisasinya disetujui DPR. Kevin Dix turun di laga timnas Indonesia versus Arab Saudi? Simak berita selengkapnya. Proses naturalisasinya disahkan Komisi 13 dan ex-DPR RI. Apakah Kevin Dix bisa diturunkan saat timnas Indonesia melawan Arab Saudi di matchday ke-6 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Selasa, 19 November 2024? Komisi 13 dan ex-DPR RI membahas proses naturalisasi Kevin Dix dan dua calon pemain timnas putri Indonesia, yakni Estella Loupatic dan Noala Atom pada Senin, 4 November 2024. Pencinta sepak bola tanah air pun semeringah mendengar kabar di atas. Sebab, hal itu seakan pertanda Kevin Dix yang berstatus pemain FC Copenhagen bisa ambil bagian melawan Jepang dan Arab Saudi pada 15 serta 19 November 2024. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah proses naturalisasi Kevin Dix bisa dikebut sampai 4 hari ke depan? Sebab, penutupan pendaftaran pemain untuk melawan timnas Jepang akan ditutup pada Jumat, 8 November 2024 atau 7 hari sebelum laga dimulai. Jika tidak melawan Jepang, apakah Kevin Dix tersedia untuk melawan Arab Saudi? Untuk laga melawan Arab Saudi, batas akhir pendaftaran pemain adalah pada Selasa, 12 November 2024 atau 7 hari sebelum pertandingan. Satu yang pasti, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menegaskan proses naturalisasi Kevin Dix rampung pada Maret 2025. Pesepak bola 28 tahun itu sudah tersedia membela skuad Garuda saat tandang ke markas Australia, 20 Maret 2025, dan menjamu Bahrain, 25 Maret 2025. Seperti yang kami sampaikan, masih proseskan bahwa pemerintahannya saja